Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri Barana Pesisir. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih dilimpahkan rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salah satu bentuk kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak. Moga-moga cara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam kita sampaikan kepada rasul junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang telah bersusah payah membawa dan mengajak umat manusia dari alam yang biadab kepada alam yang beradab, dari orang-orang yang tidak baik kepada orang-orang yang baik, sebaik Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu, kata-kata penghormatan yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum, kemudian Bapak Ibu majelis guru dan karyawan SMA Negeri Barana Pesisir. Pada kesempatan ini kegiatan kita seperti yang saya sampaikan tadi, yakni kami dari calon guru penggerak diberikan tugas untuk menyampaikan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di sekolah kita mengenai teori dan praktek yang sudah kami laksanakan di sekolah kita selama mengikuti program calon guru penggerak di Kabupaten Pesisir Selatan pada angkatan 8. Baiklah Bapak Ibu semuanya, adapun budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah kita sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam modul pendidikan guru penggerak ini. Pertama sekali itu adalah kita disuruh untuk menciptakan disiplin positif dan menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah segala sesuatu bentuk kegiatan dan budaya yang kita laksanakan di sekolah kita yang tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa kita ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu semuanya, kita selama ini memiliki paradigma atau memiliki mindset dalam pikiran kita bahwasanya siswa yang kita ajar itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan, mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kita bisa berikan contoh dari segi hal, cobalah Bapak Ibu mengepalkan telapak tangannya. Kepalkan telapak tangan kita. Kemudian coba Bapak Ibu sampaikan nanti kepada kawan-kawan kita bahwasanya di dalam telapak tangan kita ini memiliki satu benda yang sangat berharga sekali. Kemudian teman kita yang satunya lagi berkeinginan keras ingin membuka telapak tangan kita itu, ingin melihat apa isi telapak tangan kita itu. Nah, ketika kita menyuruh teman kita membukanya, sementara kita tetap menutupkannya, apakah telapak tangan itu akan bisa terbuka oleh teman kita? Meskipun dengan cara dipaksa, saya yakin tidak, Pak Ibu. Karena kita mengenggamnya dengan kuat, mereka pun dengan cara memaksa, sekuat tenaga pun tidak akan bisa mereka membukanya. Kapan tangan kita ini bisa kita buka genggamannya? Ketika kita sendiri ingin membukanya, baru tangan tersebut akan terbuka. Tetapi betapa orang lain ingin membuka genggaman tangan kita tadi, maka mereka tidak akan bisa membukanya, karena kita tidak membukakan. Ini adalah sebuah contoh ilustrasi
tentang memaksakan kehendak, keinginan kita kepada peserta didik yang ada di sekolah. Betapapun sekuat tenaga kita memaksa mereka dengan berbagai macam cara, tetapi ketika mereka tidak memiliki keinginan untuk mengikutinya, tetap saja mereka tidak akan mau mengikuti apa yang kita laksanakan, yang kita perintahkan. Tetapi ketika ada sedikit saja keinginan di hati mereka untuk mengikutinya, maka kita akan bisa untuk mengajak mereka, menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat apa makna kata disiplin ini menurut para ahli. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita yaitu adalah sebuah tata tertib yang sangat teratur, sebuah kepatuhan dan peraturan yang baik. Kata disiplin juga sering kita hubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman kepada siswa. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan saja sama sekali, memberikan hukuman kepada siswa. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana beliau memaknai kata-kata disiplin ini. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita berdiri sendiri, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Maka oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menyimpulkan disiplin ini dengan definisi kata merdeka, Bapak Ibu yang berbahagia. Siswa yang disiplin adalah siswa yang merdeka menjalani hari-hari belajarnya di sekolah. Siswa yang disiplin, siswa yang tidak merasa dipaksa oleh guru dalam belajar. Siswa yang tergerak dari hatinya untuk berubah, menginginkan perubahan, mengikuti pembelajaran dan mengikuti peraturan-peraturan sekolah tanpa dipaksa, tanpa harus dihardik, dihukum oleh para guru agar mereka mau melaksanakannya. Nah, sekarang coba kita bayangkan Pak Ibu, sudahkah siswa-siswi kita di SMA Negeri Dua Pesisir menjalani hari-harinya di sekolah, mengikuti pembelajaran seperti yang kami sampaikan tadi? Kami rasa masih banyak siswa kita yang tidak mengikuti hari-hari belajarnya di sekolah karena dorongan diri sendiri, tetapi melainkan karena terpaksa, karena dipaksa oleh keadaan, bukan karena keinginan mereka sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah makna disiplin yang harus kita terapkan kepada para siswa kita di sekolah. Kemudian mari kita lihat nilai-nilai kebaikan universal berikutnya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebaikan universal? Nilai-nilai kebaikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang dapat diterima oleh semua orang, semua pihak, tanpa membeda-bedakan ras, suku, bangsa, agama, budaya, tanpa menodai kebaikan-kebaikan yang sudah terdapat
pada orang lain. Nah, itu adalah nilai-nilai kebaikan universal. Nilai kebaikan universal ini adalah nilai kebaikan yang hakikatnya paling tinggi, sehingga semua orang, apapun sukunya, apapun agamanya, bisa menerima itu baik. Apapun golongannya, apakah dia orang rakyat jelata, konglomerat, pejabat, ketika satu kebaikan itu ada di depan mata, semua orang bisa menyepakati bahwasanya itu baik. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, tugas kita sebagai bapak ibu guru di sekolah adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan universal ini kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita di sekolah. Tentu dengan cara menciptakan budaya dan lingkungan belajar yang positif agar hal itu bisa tercipta. Menanamkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal tidaklah semudah membalikkan telapak tangan kepada murid-murid kita, karena mereka terlahir dari kelompok orang yang berbeda karakteristiknya. Jangankan untuk murid-murid kita di sekolah, untuk anak-anak kita saja di rumah, bahkan untuk diri kita sendiri, terkadang kita pun sulit untuk menanamkan nilai kebaikan kepada diri kita. Terkadang kita melakukan suatu hal yang baik karena ada dorongan, karena ada sanksi di belakangnya, yang kalau kita tidak mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan sanksi, baru kita mau melakukannya. Apabila kita melakukan sebuah kebaikan berdasarkan hal demikian, Bapak Ibu, berarti nilai kebajikan belum sepenuhnya tertanam di dalam diri kita. Karena kita melakukan sebuah kebaikan itu masih karena dimotivasi oleh faktor internal di luar diri kita. Idealnya kita melakukan suatu kebajikan dimotivasi oleh faktor internal, motivasi internal di dalam diri kita. Kita melakukan sebuah kebaikan karena meyakini nilai-nilai kebaikan itu, bukan karena ada peraturan sekolah, bukan karena ada takut melanggar undang-undang dan bertentangan dengan hukum, bukan. Tetapi kita meyakini nilai-nilai kebaikan tadi dan itu pantas untuk kita laksanakan sebagai orang yang baik. Jika kita sudah melakukan kebaikan karena dorongan yang seperti itu, maka berarti kita sudah sepenuhnya tertanam di dalam diri kita nilai-nilai kebaikan. Nah, apa saja kriteria nilai-nilai kebajikan universal ini, Bapak Ibu? Kriteria kebaikan nilai-nilai universal itu pertama tertanam dan tertuang di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Bapak Ibu ada yang berbahagia. Kemudian ada pula dari Ibo Primary Years Program. Ini semacam yayasan membuat nilai-nilai kebajikan universal ini terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pertama bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai dan budaya positif di sekolah kita. Kemudian langkah kedua yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita, yaitu kita harus memahami bagaimana teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian
Dengan itu kita dapat memotivasi murid kita supaya mereka mengerjakan sesuatu bukan karena latar belakang takut dihukum, dan bukan pula karena latar belakang ingin mendapatkan penghargaan, dan bukan pula karena sebuah proses restitusi. Mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana cara kita menerapkan atau mengimplementasikan hal ini kepada murid-murid kita. Sesungguhnya ada 3 motivasi perilaku manusia yang mempengaruhi diri seorang manusia itu untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Pertama, yang memotivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti halnya kita sebagai seorang guru, kita taat dan tertib pada aturan sekolah karena kita sesungguhnya hanya sekedar ingin menghindari dan takut kepada hukuman sekolah. Karena itulah kita datang tidak terlambat, karena itulah kita masuk kelas tepat waktu, karena itulah kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah dan dinas, karena kita takut mendapatkan hukuman. Siswa kita pun demikian, karena dia takut dihukum, maka dia mengerjakan tugas-tugas dan latihan. Karena dia takut tidak naik kelas, maka dia menjadi siswa yang mau masuk kelas. Bukan karena sebuah nilai kebaikan, tetapi dia dimotivasi karena takut dan menghindar dari hukuman. Ini yang pertama yang memotivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, yang memotivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seringkali seseorang melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, sehingga dia mau melakukan sesuatu. Seperti halnya misalnya seorang ustadz datang pergi berceramah ke masjid, diberikan transportasi. Ketika diberikan transportasinya sedikit, maka hal itu melemahkan motivasinya, sehingga untuk kali berikutnya diundang ke masjid itu dia tidak lagi mau datang, karena dia hanya mengharapkan imbalan, bukan ingin mengerjakan kebaikan universal. Begitu juga dengan kita sebagai guru di sekolah. Kita mau mengerjakan kegiatan-kegiatan sekolah hanya apabila kegiatan itu dibayar oleh sekolah. Apabila kegiatan itu tidak dibayar oleh sekolah, maka kita malas untuk mengerjakan kegiatan itu. Nah, ketika konsep ini tertanam dalam diri kita, berarti kita dimotivasi melakukan sesuatu perbuatan karena ingin mendapatkan imbalan. Tetapi apabila perilaku ini tidak tertanam dalam diri kita, berarti kita melakukan sesuatu itu karena meyakini nilai sebuah keyakinan, kebaikan. Jawabannya tentu ada di dalam diri kita masing-masing. Saya tidak bisa menuduh dan menunjuk siapa saja di antara kita di ruangan ini, tetapi kita sendiri tentu menyadari dan merasakan apa yang kami sampaikan tadi sesuai dengan kepribadian kita masing-masing, termasuk pribadi saya sendiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, seseorang dimotivasi melakukan sesuatu perbuatan, yaitu hanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga, inilah yang kita harapkan ada di dalam diri kita. Motivasi yang ketiga inilah kita harapkan ada di dalam kepribadian murid-murid kita di sekolah. Mau melakukan sesuatu karena mereka menghargai diri mereka sendiri dan menghargai nilai-nilai yang ada dalam keyakinan mereka, nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini, sehingga mereka tergerak melakukan suatu perbuatan, mereka tergerak melakukan sebuah kebaikan bukan karena ingin mendapatkan imbalan dan bukan pula karena ingin menghindar dari hukuman, tetapi betul-betul karena dorongan di dalam hatinya sebuah nilai-nilai kebaikan yang diyakininya selama ini,
Inilah yang kita sebut tadi kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan yang fitrah, yang sudah ada tertanam di dalam diri setiap manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaannya, sudahkah selama ini kita sebagai guru melakukan suatu kegiatan di sekolah, melakukan sebuah pekerjaan di rumah tangga atau di lingkungan masyarakat kita, karena sebuah nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, ataupun karena kita hanya mendapatkan imbalan, atau karena kita ingin menghindar dari sanksi dan hukuman? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin, begitu juga dengan peserta didik kita. Sudahkah peserta didik kita selama ini kita perhatikan melakukan kegiatan pembelajaran karena mereka meyakini nilai kebaikan yang tertanam di dalam diri mereka, ataukah karena mereka ingin mendapatkan prestasi disebut juara 1, juara 2, juara 3, ataukah mereka takut tidak naik dari kelas fase E ke fase F? Bagaimana menurut penelitian kita Bapak Ibu? Kalau kita lihat secara umum, mungkin masih banyak anak murid kita di sekolah ini, mereka ikut pembelajaran, mereka mengikuti tugas-tugas yang kita berikan hanya karena mereka ingin mendapatkan prestasi dan takut untuk tidak naik kelas. Tetapi tidak semuanya merata seperti itu. Inilah yang harus kita rubah dari perilaku melakukan suatu perbuatan karena ingin mendapat imbalan dan takut pada hukuman, kepada perilaku yang menginginkan. Seringkali peserta didik kita, mereka dihukum oleh penghargaan. Bagaimana maksudnya dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, kepada murid-murid, agar mereka berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Tetapi karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, mereka mencoba melakukan itu dengan berbagai macam cara, sehingga mereka dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, menurut Al-Fiqon pada tahun 1993, bahwasanya baik itu hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dia artinya penghargaan yang sesungguhnya yang hendaknya diterima dan diperoleh oleh murid-murid kita adalah pembelajaran itu sendiri. Itulah penghargaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, yakni keyakinan kelas. Di awal pembelajaran kita, tahun pembelajaran 2023-2024 ini Bapak Ibu berbahagia, tentu kita semua sudah memulai pembelajaran di kelas yang kita ajar masing-masing. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita di dalam budaya positif itu diarahkan terlebih dahulu untuk membentuk keyakinan kelas bersama murid-murid kita yang ada di kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu sebuah kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama oleh murid-murid kita, dan kita sebagai guru di dalam kelas membimbingnya,
yang mereka sepakati bersama untuk diri mereka masing-masing, untuk diri mereka sendiri. Artinya keyakinan kelas tersebut adalah semacam peraturan yang sesungguhnya dibuat oleh murid-murid sendiri untuk diri murid itu sendiri, dibuat dari murid untuk murid sendiri. Ketika siswa melanggar peraturan atau keyakinan kelas ini, maka guru-guru akan dengan mudah mengembalikan mereka kepada sisi yang positif, yaitu dengan cara mengembalikan mereka kepada keyakinan-keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana bentuk keyakinan kelas ini? Adapun bentuk keyakinan kelas ini yang sudah kami praktekkan di dalam kelas, ini ada kami tayangkan Bapak Ibu yang berbahagia. Keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu berbahagia, proses pembentukan keyakinan kelas bersama siswa kita di dalam kelas 12 IPA 1 yang sudah kami laksanakan. Kemudian masing-masing murid-murid kita minta untuk menyampaikan ke depan dan menuliskannya depan tulis. Kemudian setelah itu disepakati secara bersama, dan setelah disepakati secara bersama-sama, baru murid-murid kita diminta untuk membubuhinya dengan tanda tangan mereka masing-masing secara bergantian datang ke depan, dan ini kita dokumentasikan. Nah, apa gunanya ini bagi kita? Ketika murid-murid kita nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran mereka melanggar tata tertib, melanggar peraturan-peraturan atau kesepakatan yang sudah mereka yakini ini, maka kita sebagai guru mengajak mereka dan mengingatkan mereka untuk kembali kepada keyakinan kelas yang telah mereka sepakati itu. Sehingga guru dalam mendisiplinkan murid-muridnya, kata-kata disiplin itu, konsep-konsep disiplin tersebut tidak keluar dari mulut sang guru, tetapi lahir dan keluar dari mulut murid-murid sendiri ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, tahukah Ananda keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati selama ini? Nah, dengan mengajak mereka kembali kepada keyakinan kelas tersebut, maka murid-murid akan kembali kepada nilai-nilai kebaikan yang telah mereka sepakati pada awal pembelajaran. Dengan demikian, guru tidak membuat murid berada pada posisi yang salah, tetapi murid sendiri menyadari bahwasanya dia telah melakukan kesalahan. Murid sendiri yang sadar bahwa sesungguhnya dialah yang telah berbuat salah. Bukan guru yang menyatakan dia salah, bukan guru yang menghukumnya, yang menghakiminya bahwasanya dia telah melakukan kesalahan, tetapi nilai keyakinan kelas yang telah mereka sepakati, yang keluar lahir dari diri mereka sendiri, yang membuat mereka merasakan kesalahan itu. Sehingga anak akan semakin insaf, murid kita akan semakin sadar, karena mereka disadarkan oleh kesadaran yang telah mereka keluarkan dari diri mereka sendiri, yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan menyerapkan keyakinan kelas ini,
di kelas kita, diharapkan siswa kita secara perlahan-lahan mereka akan menjadi siswa murid yang sadar akan peraturan, bukan menjadi murid dan siswa yang dipaksa untuk mengikuti peraturan, tetapi mereka menyadari sendiri peraturan itu. Ini yang diharapkan lahir dari keyakinan kelas yang kita ciptakan di sekolah. Ini Pak Ibu, dokumentasi kita buatkan kesepakatan kelas di kelas 12 IPA. Apa bentuk keyakinan kelas mereka? Ini fotonya kita buatkan. Foto ketika melakukan pembentukan keyakinan kelas. Terlihat bagaimana siswa kita, murid-murid kita sangat antusias sekali dalam membentuk keyakinan kelas ini. Mereka merasa sangat senang dengan adanya pembentukan keyakinan kelas ini, sehingga ada disampaikan oleh murid kita bagaimana umpan balik mereka terhadap pembentukan keyakinan kelas ini yang sudah disepakati bersama. Umpan balik. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaannya, sudahkah kita melakukan pembuatan keyakinan kelas ini di dalam kelas kita masing-masing? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin berbahagia, dengan perlahan-lahan diharapkan siswa kita dengan terbentuknya keyakinan kelas ini di dalam kelas mereka masing-masing, sehingga mereka taat kepada disiplin sekolah tanpa dipaksa oleh guru mereka. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, mari kita lihat langkah selanjutnya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dengan memahami kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 5 macam kebutuhan dasar seorang manusia, sehingga kebutuhan dasar ini akan mempengaruhi mereka di dalam melakukan sebuah tindakan, sebuah perbuatan. 5 macam kebutuhan dasar ini akan mempengaruhi mereka, akan mempengaruhi motivasi mereka dalam melakukan sesuatu. Apa saja itu Pak Ibu? Yang pertama, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh seseorang, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seseorang akan melakukan apa saja, untuk melakukan apa saja, asalkan kebutuhan hidup ini bisa terpenuhi. Ketika seseorang sudah dimotivasi melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, maka mereka akan melakukan apa saja. Sehingga ada kita dengar orang mencuri kotak infak masjid hanya untuk membeli makanan, karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menutupi kebutuhan dasar ini. Sehingga kebutuhan dasar ini memotivasi mereka untuk mencuri, asalkan dapat terpenuhi kebutuhannya. Anak kita di sekolah, murid kita juga demikian. Mereka akan melakukan apa saja asalkan kebutuhan dasar mereka ini dapat untuk terpenuhi. Yang kedua, yaitu adalah kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini Bapak Ibu
juga sangat mempengaruhi motivasi seseorang secara psikologi dalam melakukan sebuah perbuatan, sehingga hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang yang diinginkan. Anak-anak kita, murid-murid kita rela melakukan apapun karena mereka ingin kebutuhan dasar mereka terpenuhi, yakni kasih sayang dan rasa diterima oleh orang banyak. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap orang memiliki kebutuhan itu. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk diakui kemampuannya, untuk diakui keberadaannya. Mungkin kita merasa Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kalau seandainya keberadaan kita di dalam kelas tidak dianggap oleh murid-murid kita? Apa yang kita rasakan? Tentu kita akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, karena di dalam kelas kita tidak dianggap oleh para murid-murid kita yang sedang kita ajari materi pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, maka oleh karena itu ketika kita merasakan itu, berarti kita memiliki kebutuhan dasar untuk mendapatkan pengakuan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar ini Bapak Ibu berbahagia, yaitu kebutuhan dasar untuk mendapatkan kebebasan yang ia mau. Ia menginginkan apa yang ia mau. Ia melakukan sesuatu karena dia menginginkan hal itu. Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, orang pun akan melakukan berbagai macam cara. Begitu juga dengan murid-murid kita Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang kelima yaitu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan untuk merasa senang. Murid-murid kita, termasuk diri kita, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka dimotivasi melakukan sesuatu perbuatan itu karena ingin mendapatkan rasa senang. Contoh, kita main HP karena kita senang karena HP tersebut. Kita datang kepada mengikuti acara pesta karena kita senang dalam mengikuti acara pesta itu. Kita menonton televisi karena kita mendapatkan rasa puas, terhibur oleh tontonan televisi itu. Nah, murid-murid kita mau tetap berada di dalam kelas pun mereka di depan. Apa saja 5 kebutuhan dasar yang kami ceritakan tadi? Mari kita simak paparan dari Ibu Andri Nur Cahyani. Berikutnya yang kelima itu adalah 5 posisi kontrol. Apa maksudnya 5 posisi kontrol ini? Yakni kita sebagai seorang guru memiliki 5 macam posisi untuk mengontrol para murid-murid kita. Yang pertama adalah posisi
guru sebagai penghukum. Apa posisi guru sebagai penghukum? Yaitu ketika siswa atau murid kita melakukan kesalahan, maka seorang guru yang berada pada posisi penghukum, mereka seringkali untuk menghardik muridnya, mengatakan kata-kata kasar, bahkan dengan ekspresi wajah yang menakutkan, serta menunjuk siswa. Itu ketika itu berarti guru berada pada posisi penghukum. Yang kedua, posisi guru berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana pula ketika guru berada di posisi pembuat rasa bersalah, yakni guru di dalam posisi ini, mereka seringkali berbicara dengan kata-kata yang mengiba kepada murid, sehingga murid merasa telah berbuat salah. Nah, sesungguhnya kamu sangat mengecewakan ibu. Sesungguhnya kamu sangat mengecewakan bapak. Satu-satunya harapan bapak di kelas ini adalah kamu, kan? Tetapi kamu sendiri yang telah mengecewakan bapak. Guru sering mengeluarkan kata-kata yang seperti itu kepada murid, sehingga murid merasa dirinya telah bersalah dan dia dihukum oleh rasa bersalahnya. Ini ketika guru berada pada posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi di mana guru pada posisi teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi ini berupa hubungan yang baik antara guru dengan murid. Pada posisi ini, guru seringkali berkata, "Ayo nak, bantulah demi bapak. Ayo, ingat tidak ada, bapak tidak minta bantuan selama ini. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak ada apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Ini sering digunakan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai murid, sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Bagaimana posisi guru sebagai pemantau ini? Yaitu guru selalu mengawasi murid-muridnya dimanapun saja muridnya berada. Meskipun guru itu tidak sekolah, tetapi dia memiliki mata-mata di sekolah. Meskipun dia tidak dalam kelas, guru memiliki mata-mata di dalam kelas untuk mengawasi para murid-muridnya. Nah, pada posisi seorang pemantau, guru biasanya sering mengajukan pertanyaan. Pertama, peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Dan yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini, seorang guru berbuat bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Pada posisi manajer ini, seorang guru dapat menerapkan restitusi dan menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri. Bukan manajer bagi guru, tapi manajer bagi diri murid sendiri. Sehingga di sini murid dapat membuat konsekuensi dan keputusan untuk kebaikan dirinya sendiri. Biasanya guru pada posisi kontrol manajer ini, yang mereka katakan adalah, tahukah kamu nak apa yang kita yakini? Maka murid akan kembali pada keyakinan kelas. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Siswa dikembalikan kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu yang berbahagia, dari 5 posisi kontrol ini, maka yang paling baik diterapkan oleh guru di dalam kelas, di sekolah, yaitu adalah posisi kontrol manajer. Karena ketika guru berada pada posisi kontrol manajer, berarti guru telah mengantarkan murid untuk kembali kepada keyakinan kelas dan tidak menghukum murid sesuai dengan peraturan yang ada.
tetapi murid disadarkan sendiri dengan peraturan kelas yang telah mereka sepakati. Adapun bentuk aksi nyata atau penerapan 5 posisi kontrol ini yang sudah kami terapkan dalam kelas bisa kita lihat pada tayangan berikut ini. Ada seorang siswa kita, mereka terlambat datang ke sekolah. Kemudian sebagai guru saya menerapkan posisi kontrol manajer dan tidak memberikan hukuman kepada murid, tetapi mengingatkannya kepada keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga murid tersebut memberikan umpan balik sebagai berikut. Adapun Bapak Ibu, umpan balik yang diberikan oleh murid kita itu mereka merasa sangat senang sekali, karena ketika mereka terlambat mereka tidak dihukum, tapi mereka justru diingatkan kepada keyakinan kelas sehingga mereka sadar untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan terlambat pada waktu yang akan datang. Nah, ini videonya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah yang harus dilakukan, menerapkan segi 3 restitusi. Apa bentuk segi 3 restitusi yang harus kita terapkan? Bapak Ibu yang berbahagia, segi 3 restitusi itu yakni ketika siswa kita melakukan kesalahan, murid kita melakukan kesalahan, maka sebagai seorang guru ada 3 langkah segi 3 restitusi yang harus kita lakukan agar mereka tidak kita hukum dengan peraturan sekolah, agar kita menjadi guru tidak berada pada guru penghukum, pada guru yang membuat siswa selalu merasa bersalah, tetapi kita mengingatkan dan menyadarkan siswa melalui 3 tahapan berikut. Pertama, kita menstabilkan identitas siswa. Contoh, ketika siswa kita datang terlambat, maka sebagai seorang guru yang harus kita lakukan kepada siswa adalah menstabilkan identitasnya, bukan mengatakan, wah angkat terlambat balik, wah angkat taruh ya, yuk hari terlambat tari. Tidak boleh seperti itu Pak Ibu berbahagia. Tetapi mereka melakukan atau mereka terlambat datang ke sekolah itu tentu mereka punya alasan kenapa mereka terlambat. Mana tahu kita apa alasan mereka. Maka hendaknya guru mengatakan kepada muridnya, kita seorang manusia tentu pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu saja yang pernah berbuat salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah langkah pertama bagi guru untuk melakukan menstabilkan identitas. Tidak cuma kamu saja yang terlambat, nak. Teman-teman yang lain pun pernah terlambat. Tapi apa ini tahu? Masuk pada langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Apa ini tahu? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah hari ini. Ibu ingin tahu apa alasannya kenapa kamu terlambat datang ke sekolah hari ini. Ini langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Maka murid akan menceritakan kenapa dia datang terlambat ke sekolah. Bisa jadi ban motornya kempes, bisa jadi dia kecelakaan di jalan, bisa jadi dia membantu orang tuanya di rumah, mengantarkan adiknya ke sekolah. Pasti ada alasan tertentu kenapa dia terlambat. Maka yang ketiga, kita langkah berikutnya mengembalikan siswa kita kepada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya, Ananda? Maka dengan demikian siswa kita akan kembali memorinya kepada peraturan-peraturan yang telah mereka sepakati di dalam kelas, sehingga kita sebagai seorang guru tidak menyalahkan mereka, tetapi menyadarkan murid kita supaya mereka sadar akan kesalahan yang mereka lakukan. Bagaimana bentuk penerapan ini? Kami sudah melakukannya kepada siswa kita. Ini ada videonya Bapak Ibu yang berbahagia. Aksi nyata penerapan segi 3 restitusi, yakni ketika siswa kita
memakai sandal datang ke sekolah. Maka pertama saya mengajak murid kita ini masuk ke dalam ruangan ruangan guru. Kemudian saya melakukan menstabilkan identitas, yaitu mengatakan kepadanya bahwasanya semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak hanya dia saja yang pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, Ananda, kamu tentu punya alasan kenapa memakai sandal hari ini. Ternyata dia memakai sandal hari ini karena sepatunya basah hari hujan kemarin. Dan yang ketiga, langkah berikutnya dilakukan adalah menanyakan keyakinan kelas kepada anak kita. Nah, Ananda, tahukah kamu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak, katanya. Saya tidak akan memakai sandal lagi ke sekolah. Saya akan berubah, saya akan menjadi siswa yang disiplin. Sehingga di dalam video yang diuploadnya, dalam umpan balik tanggapan yang terhadap segitiga restitusi tadi, anak kita mengatakan bahwasanya dia sangat senang sekali karena diingatkan atau disadarkan kepada peraturan-peraturan, keyakinan-keyakinan yang telah dibentuknya bersama teman-temannya di kelas. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya tayangan video tadi, maka berakhir pula lah penyampaian materi kita pada kesempatan ini. Terakhir, saya lihatkan macam-macam budaya positif di sekolah kita yang sudah kita laksanakan. Kita sudah sama-sama melaksanakan ini. Salat zuhur berjamaah, menjadikan kelas ruang yang nyaman, kemudian melakukan kunjungan ke rumah murid, takziah ke rumah murid yang mendapatkan musibah, menumbuhkan rasa cinta beribadah kepada murid di musola, kemudian belajar praktek ceramah di musola, kemudian menumbuhkan rasa cinta Al-Quran kepada murid, kemudian mengajak murid kita melakukan kegiatan wirid, memantau murid melaksanakan sholat Jumat, saya sebagai guru PAI, kemudian mengajak rekan guru senior untuk mengevaluasi cara mengajar saya dalam kelas, kemudian menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menjadikan lingkungan sekolah yang asri bagi murid-murid kita, kemudian berkolaborasi dengan tenaga kependidikan TU, kemudian ikut menjadi pembina upacara bendera di sekolah dan melaksanakan kegiatan IHT di sekolah kita, kemudian ikut dalam kegiatan perayaan Hari Guru, dan itulah bentuk-bentuk budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ke depan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan budaya positif ini di sekolah, sehingga kita tayangkan bagaimana aksi nyata posisi guru berada di posisi kontrol manager yang saya terapkan di dalam kelas. Kamu tahu nggak jam berapa sekolah kita masuk? Tapi sekarang kamu kira-kira apa cara kamu memproduksi misalnya? Bagus, ada untuk ke depan masih ada yang menghalangi kamu untuk datang ke sekolah? Bagus. Nah, berikut umpan balik dari siswa kita terkait posisi kontrol manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri, kelas 12 IPS 2 akan memberikan umpan balik terhadap yang diberikan oleh Bapak Fidel Asli.
kembali karena tidak didukung dan dimarahi oleh Bapak Dewi ketika saya terlambat. Saya diberikan nasihat dengan baik dan saya berjanji akan selalu datang tepat waktu. Demikian saja saya dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu umpan balik dari siswa kita terkait posisi kontrol manajer yang saya terapkan di dalam kelas. Nah, bagaimana pula bentuk pelaksanaan pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan dalam kelas, Bapak Ibu yang berbahagia. Berikut mari kita lihat aksi nyata video pembentukan keyakinan kelas. Berikut ada kita lihat bagaimana umpan balik dari siswa kita terkait keyakinan kelas yang sudah kita praktekkan di dalam kelas tersebut. Ini umpan balik dari siswa kita. Jaringannya agak bermasalah sedikit Bapak Ibu. Ya. Ini. Ada kesalahan, ada suara terdengar. Baik, berikut saya tampilkan Bapak Ibu bagaimana aksi nyata dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Sebelumnya mari kita lihat dulu bagaimana umpan balik terhadap proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas yang disampaikan oleh siswa kita. Sebelumnya saya tontonkan pada Bapak Ibu kegiatan Sabtu ceria yang kita ikuti di sekolah. Berikut kita juga melakukan semacam ice breaking bersama siswa kita di dalam kelas. Ini saya tontonkan kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Ini ada ice breaking. Nah, bagaimana siswa kita supaya dia dalam kelas merasa nyaman dan aman dan tenang. Maka kita ajak di sela-sela pembelajaran kita untuk mengadakan kegiatan ice breaking.
Nah, itulah Bapak Ibu yang berbahagia.